Sudah itu banyak saya nggak cocok dengan para intelektual agama di Indonesia ini, dan saya siar, biar saja saya disebut jamaah tablik atau apapun. Yang penting kulil haqqo wal wahana murad. Al Islamu yalu wala yu'la alaihi. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ini bukan pernyataan keliru. Saya sebagai mualaf, walaupun baru setahun, saya dapat membuktikan kerasulan Nabi Muhammad secara aksiologi. Jadi nilai sebuah agama itu, kita mencari kebenaran agama, kita tidak hanya berdasarkan proses spiritual. Saya katakan tadi, kalau proses spiritual bisa saja manusia berbohong. Tetapi kalau kita kaji, come back to historis, kembali kepada pembuktian kebenaran sejarah, maka agama itu akan kita tahu salah atau benar. Nah, untuk menjembatani sejarah ini, maka manusia perlu memfungsikan yang disebut dengan filsafat hidup, falsafah hidup, yakni aksiologi, mengandung 3 unsur kekuatan nilai-nilai kehidupan. 1 etika, 2 logika, ketiganya estetika. Mari kita kaji antara Islam dan Kristen. Kita kaji dari sisi logika tentang agama saya yang dulu, yakni Kristen. Karya kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bertentangan dengan rasio manusia, karena Allah bukan orang gila. Kitab suci saya yang lama mengatakan jangan seorang pun tambah atau kurang sesuatu yang difirmankan Allah Tuhan, kata mereka. Kata saya dulu di atas mimbar, jangan seorang pun jemaah Tuhan, ini waktu saya pendeta dulu, menambahkan satu kata pun atau mengurangi isi firman Tuhan. Siapa yang menambahkan akan bertambah hukumannya, siapa yang mengurangi akan berkurang pahalanya. Setelah saya menyelidiki kitab-kitab suci saya, ternyata begitu banyak ayat-ayat yang bertentangan. Sebagai contoh, Alkitab, Bible dengan bahasa Melayu diterjemahkan oleh penjajah Belanda. 1 Raja-Raja 4 ayat 26 mengatakan jumlah kandang Sulaiman bin Daud adalah 4.000. Alkitab tahun 2001 sama 4.000 jumlah kandang Sulaiman. Tetapi Alkitab tahun 1991 kandang Sulaiman tiba-tiba berubah menjadi 40.000. Secara filosofis betul saja waktu tahun 1928 yang berfirman Tuhan. Tetapi tahun 91 lawan daripada Tuhan secara etimologis, hantu. Ini dari sisi logika. Karena saya bukan manusia goblok yang masuk Islam. Saya katakan sekali lagi, garis bawahi, tidak ada seorang yang goblok, yang tolol, yang bahlul akan sampai kepada agama Islam. Sudah itu jangan heran kalau ada dari umat Islam yang pindah ke agama lain, itu manusia tolol di atas tolol. Dan memang saya teringat, dulunya saya pimpinan sekolah tinggi teologi Calvinis. Sekarang saya baru sadar bahwa yang saya pimpin bukan teologi, sekolah tinggi tolologia. Karena semua yang kita bahas adalah kitab suci orang-orang saraf, orang-orang sinting. Karena sudah kelewat pintar, iya, di atasnya pintar itu kan gila. Apa enggak gila? Coba saya tanya kepada bapak, ada kira-kira enggak kita yang sekarang hadir di dalam musola ini yang tukang kayu, profesinya tukang kayu, ada enggak? Coba tanya kepada tukang kayu, antum buat meja, kursi, lemari, perabot dari kayu, pernahkah dalam sedetik saudara pernah menjadi meja?
eksistensi tukang adalah orang dan eksistensi meja adalah kayu. Pencipta jangan dijadikan ciptaan, ciptaan jangan dijadikan pencipta. Tidak logis dari sisi logika.